Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur atas hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kita. Kiranya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, yaitu dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 hingga ayat 15. Di bawah perikop terima kasih atas pemberian jemaat. Dan saya memberikan tema untuk renungan kali ini yaitu jangan takut memberi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu adalah pedoman yang paling kuat dan berharga bagi kami dalam menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Mampukanlah kami untuk senantiasa memegang firman-Mu siang dan malam, suka dan duka, setiap saat, setiap waktu. Amin. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 15, yang demikianlah bunyi firman Tuhan. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, bagian terakhir surat ini mencatat tentang sukacita Rasul Paulus atas jemaat di Filipi. Paulus memuji jemaat di Filipi dan berterima kasih atas segala kepedulian, kepekaan, dan sikap rela memberi dan berbagi dalam pelayanan Paulus. Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat Filipi bukan dengan motivasi agar dia sebagai hamba Tuhan dapat menerima lebih banyak lagi dari pemberian jemaat. Sebab Paulus bukanlah seorang hamba Tuhan yang serakah dan tamak, melainkan ia adalah seorang yang telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Meskipun dalam perjalanannya mengikut Kristus, seringkali hidupnya jauh dari kata nyaman menurut dunia. Bahkan ketika menuliskan surat ini, Paulus sedang dipenjara di Roma. Namun ia telah belajar untuk mencukupkan diri, dan ia katakan bahwa ia mampu menanggung setiap perkara dengan pertolongan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, melalui tulisan ini, Rasul Paulus terutama ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasinya bagi jemaat Filipi, sekaligus hendak mendidik jemaat untuk tidak jemu-jemu terlibat dan berbagi dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan apa-apa dari manusia, sebab segala sesuatu adalah miliknya. Tetapi Paulus ingin mengajarkan bahwa kesempatan memberi itu adalah kebahagiaan dan kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada mereka yang dilibatkannya. Harta dunia suatu saat akan lenyap dan musnah. Namun mereka yang dengan bijaksana yang menggunakannya untuk pekerjaan Tuhan, pada akhirnya akan menikmati buah-buahnya, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, memang tidak mudah untuk dapat merasa cukup diri dan bersyukur dengan apa yang kita dapatkan dan miliki, terlebih di tengah-tengah berbagai kesulitan hidup yang kita alami.
Namun melalui firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama, Paulus memberikan teladan bagi kita untuk terus mempercayai Allah bahwa Ia sanggup memelihara kita dalam segala keadaan dan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan Yesus sendiri menasihatkan murid-muridnya dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang kedua, saudara-saudara, dari Rasul Paulus kita juga belajar bahwa kesulitan, pergumulan, tantangan, rintangan seharusnya tidak menghilangkan sukacita kita dalam mengikut Kristus dan tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap setia melayaninya. Sebab melayani Tuhan adalah salah satu wujud ungkapan syukur kita atas berkat jasmani dan rohani yang telah diberikan Tuhan, terlebih atas anugerah kehidupan kekal bagi setiap orang percaya. Yang ketiga, saudara-saudara, dari sikap hidup jemaat Filipi dalam nas pada hari ini, kita juga diajar untuk memiliki sikap suka dan rela memberi dan berbagi dengan sesama. Juga memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan gerejanya dari apa yang kita miliki dengan penuh rasa syukur dan sukacita, serta dengan keyakinan penuh pada pemeliharaan Tuhan. Dengan memberi, kita belajar untuk dapat menggunakan harta duniawi dengan baik. Dengan berbagi, kita tidak akan kekurangan, tetapi kita akan justru menikmati buah-buahnya, yakni sukacita, damai sejahtera, karena apa yang kita berikan dapat berguna dan menjadi berkat bagi orang lain, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara, jangan pernah takut memberi dan berbagi. Tuhan Yesus memberkati kita melewati renungan firman Tuhan hari ini. Amin. Saudara-saudari, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang telah dan akan terus Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk senantiasa memiliki sikap hati yang suka dan rela memberi dan berbagi. Sebab semuanya berasal daripada-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.